Tabea, salam sehat dan salam penuh semangat. Saya, Hendrik Johannes Franz, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Ambon, SMA Negeri 12 Ambon. Dalam video ini, saya akan melakukan wawancara terhadap dua orang kepala sekolah. Yang pertama, saya akan melakukan wawancara langsung dengan Kepala SMA Negeri 12 Ambon, Ibu Margaret E. Pupila, SPD, MPD. Dan yang kedua, saya melakukan wawancara tidak langsung dengan Kepala SMA Negeri 7 Ambon, Bapak William Romangun, SPD, MPD. Dan wawancara dengan Pak Romangun adalah sebuah wawancara audio tidak langsung. Wawancara ini berhubungan dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema, etika, bujukan moral. Kiranya video ini akan memberikan kontribusi yang baik bagi pembelajaran kita bersama. Salam semangat. Ya, saya bersama Kepala SMA Negeri 12 Ambon di ruangan beliau untuk melakukan wawancara tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang Pak. Nah, luar biasa. Saya lihat Ibu sangat bahagia hari ini. Ya, bahagia sekali. Oke, jadi mungkin yang pertama saya sampaikan salam sehat buat Ibu. Semangat selalu. Dan izin saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Ini pertanyaan wawancara menyangkut pengambilan keputusan. Ibu, pertama, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Iya. Kalau dibilang etika atau bujukan moral untuk kalangan SMA 12, saya pikir tidak terlalu hal yang harus disampaikan dengan yang harus punya ini. Tapi kalau dilihat secara umum ada. Tapi presentasinya sangat kecil. Ambil contoh, misalnya karakter siswa. Karakter siswa yang dilihat di sini ada yang sering terlambat. Kalau dari sisi siswa ya. Nah, ketika siswa itu terlambat, langkah yang saya ambil harus kita sesuaikan dengan tata tertib sekolah. Setelah kita sesuaikan dengan tata tertib sekolah, pembinaan yang dilakukan disesuaikan dengan tata tertib sekolah. Dan pada akhirnya anak atau siswa tersebut lama-kelamaan tidak lagi terlambat, bahkan tidak akan lagi terlambat. Jadi itu dilema etika dan bujukan moral yang Ibu jalan ya sebagai pimpinan. Yang dilihat sebagai SMA 12 dari sisi siswa. Jadi sangat fokus ke siswa ya Bu ya. Meskipun nantinya ada lain lagi. Ada dilema, tapi itu cara seorang pemimpin yang mempunyai kebijakan untuk mengambil keputusan. Bagaimana Ibu menjaga pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, saya lebih fokus di sisi siswa ya. Ada dua hal yang sangat-sangat benar. Satu sisi, saya lanjut lagi dengan yang tadi siswa terlambat. Nah, siswa terlambat dalam posisi dia memang salah. Tapi satu sisi, ketika dilakukan pembinaan, siswa ini terlambat karena ada kondisi keluarga yang membuat siswa ini terlambat. Nah, dua sisi ini kan sangat harus diperhatikan sebagai seorang pemimpin. Apakah saya harus memberikan hukuman saja sesuai dengan tata tertib tanpa melihat keberadaan anak tersebut? Paling tidak ada dispensasi yang harus dilakukan oleh saya sebagai pihak sekolah, melihat siswa itu terlambat, tetapi karena hal yang memang tidak bisa dia pungkiri untuk tidak terlambat, harus dia terlambat karena ada kendala-kendala. Terima kasih Ibu. Nah, tadi Ibu sudah banyak memberi sedikit penjelasan tentang siswa. Nah, pertanyaan saya berikutnya agak spesifik Ibu.
menyangkut langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Jadi katakanlah misalnya kasus siswa terlambat, langkah-langkah bagaimana Ibu sebagai pimpinan. Pertama kira-kira Ibu harus lakukan apa, Ibu? Ya itu yang tadi saya bilang. Pertama kan kita melalui tata tertib dulu. Sesuai dengan tata tertib. Ikut aturannya tata tertib. Nah, setelah disesuaikan dengan tata tertib, tetapi dibina lagi. Jangan sampai tata tertib menghendaki yang demikian, tetapi kondisi anak yang seharusnya juga ada kita dispensasi untuk kondisi anak di saat itu. Terima kasih Bu. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, yang Ibu sebagai pimpinan menganggap bahwa ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang sifatnya efektif. Ya, yang harus efektif. Yang harus efektif. Kalau dari kasus siswa itu tadi, ada proses yang dilakukan sehingga siswa itu tidak lagi terlambat. Ya. Tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan bagaimana selama ini, Bu? Tidak ada tantangan. Luar biasa. Jadi menurut Ibu, apapun kondisinya Ibu menganggap bahwa itu tidak ada tantangan. Tantangan ada, tetapi bisa diselesaikan. Luar biasa. Yang berikut Ibu, tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jawatan untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi ini tergantung kasus yang terjadi. Nomor satu Ibu anggap tergantung kasus? Ya, tergantung kasus yang terjadi. Kalau kasus itu terjadi harus diselesaikan saat itu, diselesaikan saat itu. Tetapi ada kasus juga yang harus diselesaikan, misalnya ada lewat jadwal. Seperti jadwal yang kita lakukan itu evaluasi untuk setiap wali kelas terkait dengan kondisi siswa. Jadi tergantung kasus yang terjadi. Jadi kata kuncinya adalah Ibu menilai bahwa ini kasus ini, ini bisa langsung, atau ini bisa dijadwalkan. Ini sepertinya ini tergantung berat kurang lebih berat bobotnya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema yang ada? Jadi saya sebagai seorang pimpinan mudah sekali untuk mengambil keputusan jika dilihat dari kasus yang terjadi saat itu. Dengan berbagai pendapat. Pendapat. Kasus pendapat-pendapat atau apa argumen-argumen yang mereka kemukakan saat kasus itu terjadi. Itu mempermudah untuk menyelesaikan sebuah kasus itu. Yang berikut Ibu, dari kasus-kasus yang telah Ibu sampaikan kepada saya sebagai calon guru penggerak, pembelajaran apa yang dapat Ibu berikan kepada saya dari hal dalam penyelesaian kasus-kasus yang Ibu sampaikan ini? Menurut Ibu, apa poin penting dari pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada saya sebagai seorang pemimpin dalam keputusan dilema dalam pengambilan keputusan pengambilan etika yang pengambilan keputusan yang berhadapan dengan dilema etika? Jadi saya mau menyampaikan ke Bapak bagaimana cara mengambil keputusan ketika Bapak menghadapi sebuah masalah. Itu yang pertama tadi saya bilang, dilihat dari bentuk masalahnya. Lihat bentuk masalah. Bentuk masalahnya atau bentuk kasusnya. Bentuk kasus. Dengan mempertimbangkan hal lain yang terjadi akibat kasus itu. Mempertimbangkan hal lain yang terjadi akibat kasus itu. Jadi menurut Ibu dua hal ini ya. Yang pertama melihat dan mempertimbangkan kasus terjadi itu. Karena apa? Alasan terjadinya kasus itu. Alasan terjadi kasus itu. Baru bisa Bapak mengambil sebuah keputusan. Baik Ibu, pertanyaan saya yang terakhir, ini bukan pertanyaan di dalam catatan resmi, tapi ini pertanyaan pribadi saya. Saya sampaikan pertanyaan pribadi ini buat pimpinan saya, sebuah pertanyaan umum, semoga menjadi pelajaran buat saya di SMA 12 dan mungkin buat semua yang menonton video ini. Menurut Ibu SMA 12 ini, selama Ibu mulai memimpin sampai hari ini, bulan Maret 2024, apakah ada persoalan yang tidak bisa Ibu selesaikan? Tidak ada. Bisakah Ibu berbagi kepada saya, kenapa tidak ada masalah yang tidak bisa Ibu selesaikan? Karena saya mengenal semua pribadi
dari semua guru yang ada di sini. Dan pendekatan yang saya lakukan itu pendekatan untuk merangkul semua guru yang ada di SMA Negeri 12 Pangkal. Jadi mengenal dan merangkul. Mengenal dan merangkul. Baik. Serta berbagi. Berbagi. Luar biasa. Terima kasih buat nasihat. Ini nasihat buat saya, Bu. Harus mengenal guru-guru. Ya, dan harus merangkul mereka. Dan merangkul mereka. Merangkul. Ya. Mengenal, merangkul, dan saling berbagi. Iya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, demikian wawancara saya dengan Ibu Pupela, Kepala SMA Negeri 12 Ambon. Terima kasih, salam sehat. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawabannya, untuk mengidentifikasikannya cukup mudah. Dikatakan bujukan moral jika ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Akan tetapi jika kedua-duanya benar, maka hal itu bisa dikatakan dengan dilema etika. Nomor 2, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jawaban saya adalah, sebelum saya mengambil keputusan, terlebih dahulu saya akan mengidentifikasi apa masalah yang terjadi, kemudian melihat siapa saja para pihak yang terlibat, berikut mengumpulkan bukti-bukti dan data-data, serta bermusyawarah dengan semua pihak di sekolah untuk selanjutnya mengambil keputusan yang tepat dan adil bagi semua, dan tentunya keputusan yang saya ambil sudah menjadi kesepakatan dari seluruh warga sekolah. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawaban saya adalah, pertama-tama saya akan memanggil kedua belah pihak-pihak yang bermasalah untuk masing-masing memberikan apa sih permasalahan sehingga saya bisa memahami inti persoalan dari permasalahan tersebut. Lalu bersama-sama berdiskusi untuk menemukan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak sehingga keputusan yang akan saya ambil tidak akan merugikan pihak manapun. Nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban saya adalah melakukan diskusi dengan semua warga sekolah agar kita dapat menemukan solusi terbaik dan pengambilan keputusan yang tepat bagi kedua belah pihak, sehingga permasalahan seperti ini tidak terulang lagi di hari-hari yang akan datang. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya bisa menjawab seperti ini, bahwa tantangan dalam pengambilan keputusan adalah tidak jarang atau tidak lazim masih ada yang kontra ataupun kurang setuju dengan keputusan yang saya ambil. Sementara pertanyaan nomor 6-nya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal atau agenda tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Saya bisa menjawab seperti ini. Sebenarnya tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan masalah. Karena itu ketika saya menerima laporan, saya langsung mengidentifikasi masalah tersebut dengan saya memanggil pihak-pihak yang bermasalah, kemudian saya bermusyawarah dengan semua warga sekolah, para guru, dan setelah itu kemudian saya mengambil keputusan. Untuk nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, rekan-rekan guru dan juga para wakil kepala sekolah yang selama ini membantu saya dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika. Yang ke-8,
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Bahwa jawaban saya, dalam mengambil keputusan kita harus melihat berbagai aspek atau berbagai sisi sudut pandang, karena tidak semua yang kita anggap benar itu adalah baik. Saya kira kurang lebih begitu. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu saat